Kuasa Allah Azza wa Jalla selalu hadir dalam setiap sisi kehidupan manusia. Siapa sangka dengan menjaga wudhu, Allah mengubah nasib seseorang secara total. Dari preman jalanan dan tukang parkir biasa menjadi pengusaha sukses yang dikenal banyak orang. Hari ini, Mas Agung mau nunjukin cerita perjuangannya sebelum sukses kayak sekarang. Nah, Pejuang Langit Pasar ini jadi saksi bagaimana nasib Agung berubah dari seorang pengusaha yang bangkrut hingga jadi preman dan juru parkir, lalu bangkit kembali menjadi eksportir yang sukses. Pejuang Langit Pasar barang-barang bekas ini sebenarnya baru buka malam hari ya. Tapi Agung menyempatkan mampir buat ketemu dengan teman baiknya yang selalu menasehatinya. 8 tahun menjadi tukang parkir, Ya. sehingga sekarang Mas Agung bisa jadi eksportir sukses. Alhamdulillah sekarang jadi eksportir. Nah, tadi Mas Agung bilang bangkrut. Ya. Emang sebelumnya Mas Agung ini bisnis apa? Saya dulu banyak bisnisnya. Ada properti, ada fashion, ada juga bisnis dari meruskan orang tua karena orang tua meninggal. Sehingga saya banyak ditipu supplier, utang bank menumpuk sehingga bangkrut sampai habis semuanya. Nggak megang duit sama sekali? Nggak pegang duit sama sekali. Karena mungkin waktu itu saya juga seorang penebang pohon ya. Pohon itu kan tidak boleh ditebang sebetulnya. Karena di situ ada sumber kehidupan baik itu dari tumbuhan, dari hewan dan juga manusia. Mas Agung, jadi saat bangkrut tadi, kenapa tiba-tiba bisa terdampar jadi tukang parkir? Ya jelas waktu bangkrut, posisi bangkrut itu pasti ada pilihan. Baik. Akan pilihan seperti ini atau menjadi seorang kriminalitas yang jelas di depan mata sangat mudah, atau memilih jalan yang baik yaitu hijrah. Lingkungan dan putus asa membayangi hidupnya, tapi alhamdulillah Agung memilih jalan yang benar. Ia ingin rezeki halal dan hidup yang penuh keberkahan. Satu amalan yang saya pegang sampai sekarang adalah setiap keluar rumah, saya harus keadaan suci, yaitu berwudu. Satu tujuannya, saya mengharap ridho dari Allah, kemudian mendapat keselamatan. Pejuang Langit ulama mengajarkan, wudu bukan cuma syarat sholat, tapi juga ibadah yang punya kekuatan spiritual. Gara-gara rajin jaga wudu dan sholat 2 rakaat setelahnya, seseorang hamba bisa mendahului Rasulullah di surga. Itu bukan cerita biasa, tapi terjadi pada sahabat mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bahkan berdasarkan sabda Rasulullah, wudu bisa menggugurkan dosa, sekaligus sebagai pengingat kita agar tidak melakukan perbuatan yang haram. Nah, ini Mas, kebetulan ini ada Pak Anjar. Boleh nggak diceritain Mas Agung nih siapa dulunya? Kok sekarang bisa jadi sukses begini tuh perjuangannya gimana dulu Mas Anjar? Ya dulu waktu tahun 2009 ya. Ya. Ini Mas Agung ini punya komunitas. Baik. Tapi ya komunitas anak muda. Jadi ya kalau kita lihat banyak yang agak negatif unsurnya dulu waktu beliau. Baik. Itu beliau mengumpulkan anak muda untuk bergerak di PTN namanya. PTN itu barang bekas yang dijual. Nah, Pejuang Langit, dari cerita Anjar kita dapat fakta menarik nih. Ternyata Agung gak cuma peduli urusan diri sendiri loh. Beliau juga sering membantu anak jalanan dan para preman dibimbing untuk berdagang biar dapat penghasilan yang halal. Masya Allah. Hampir setiap malam terjadi kerusuhan. Mas Agung ini yang bisa melerai mereka. Nabi SAW bahkan menyebutkan dalam sabdanya bahwa mendamaikan dua pihak yang berseteru nilainya lebih tinggi dari ibadah sholat, puasa, dan sedekah. Allahu Akbar. Mas Agung, tadi kan udah cerita sedikit. Nah, sekarang saya mau tahu nih, ada cerita apa sih di balik sepeda ini sebenarnya? Ya, jadi awalnya itu tahun 2017 awal itu saya udah parkir nih. Kita mau berangkat parkir itu
Saya ketemu dengan rombongan bule yang dari Prawai Taman mau ke Kasongan karena mereka suka lihat kerajinan nih. Baik. Di depan saya itu ada satu yang tertinggal bulenya itu. Pakai sepeda Jawa juga itu. Oke. Kemudian tak tanyain kenapa? Ternyata rantingnya putus. Nah, rantingnya putus, saya bilang saya bisa bantu, saya bantu. Setelah itu saya waktu itu rantai kebetulan di pasar saya kan banyak jualan rantai nih. Nah, teman-teman tak Kabarin ya? tak kabarin ada yang punya rantai nggak? Ada yang banyak nih, Tor. Akhirnya satu yang cocok kita pasangkan. Akhirnya bule itu, mister itu ngasih uang saya $100 waktu itu. Saya tak halus karena saya yang bantu. Saya hanya bantu, kemudian bule itu kaget saya nolak pemberian dia. Saya sempat marah sih, kenapa kamu mau tolak duit saya? Sambil nunggu teman-temannya datang, kita ngobrol di depan rumah saya. Waktu itu kan saya jual kayu bakar nih. Kayu bakar yang waktu itu kayunya saya beli di tempat-tempat industri furniture itu, jadi kayu bakar yang bagus. Nah dia bilang, ini kayu bakar ini di tempat saya bisa menjadi suatu produk yang sangat bagus. Baik. Apa itu? Namanya wall panel. Selang 10 hari dia Datang lagi? temennya datang Oke. ke tempat saya, dia ngasih uang lagi $100 temennya. Saya tolak lagi karena memang saya niat bantu. Kemudian dari itulah si temennya mister ini bilang, oke, kamu punya kayu bakar, saya lihat. Terus kamu bisa bikin ini enggak? Namanya wall panel, saya nggak bisa. Oke, kamu harus belajar. Saya ditantang bikin sampel waktu itu. Akhirnya berhasil sampel pertama. Akhirnya langsung dikasih order. Baik. Order pertama itu senilai kurang lebih 15 juta. Lagi-lagi jalur langit membuka keberkahannya. Pintu rezeki terbentang luas, kesucian diri karena wudhu membuat hati Agung semakin ikhlas. Dan dengan keikhlasan itu, ia dipertemukan dengan wisatawan mancanegara. Agung benar-benar merasakan kebenaran sabda Nabi SAW, dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, ternyata dari situ tuh kisah gimana Mas Agung bisa jadi eksportir sukses seperti sekarang. Amin. Luar biasa. Setelah menjadi eksportir, Agung gak lantas berhenti berbagi manfaat. Keberhasilannya bukan untuk diri sendiri, tapi jadi wasilah rezeki untuk orang lain. Beliau menggandeng UMKM, usaha rumahan, agar ikut merasakan berkahnya bisnis halal. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama, saya Ano dari Jalur Langit. Siap. Masya Allah. Jadi Mas Rosyid ini mitranya Mas Agung. Iya, kita udah lama udah bermitra. Udah berapa lama tuh? Kalau boleh tahu. 3-4 tahun nih Mas ya? 3-4 tahun. Jadi kita sistemnya syariah sebetulnya ekspor itu. Oke. Ya. Nah, saya pengen nanya nih Mas Agung. Kan Mas Agung kayaknya punya kapasitas untuk melakukan ini semua sendiri. Kenapa kok dibagi-bagi ke mitra-mitra sekitar gitu loh? Ya, sebetulnya memang bisa semua produksi sendiri ya. Cuman kalau bagi saya teman, sahabat, mitra itu adalah bagian dari saya. Kalau kita mau maju, majunya bareng-bareng. Ya, maju bareng-bareng, sukses bersama-sama. Insya Allah masuk surga bersama-sama. Masya Allah, janji Allah dalam urusan rezeki memang gak main-main ya pejuang langit. Bermodalkan kebaikan dan ketulusan membantu orang lain, seorang juru parkir yang hidup di pasar, sekarang menjadi eksportir perabot rumah, kayu, dan produk lainnya. Bahkan bisa tembus ke pasar Amerika, Australia, hingga Eropa. Gak main-main, tiap tahunnya Agung ekspor bahkan sampai 4 kontainer. Masya Allah.